Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami'il mu'minin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, faya ibadallah, siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ha'ibba'il ajza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka memperingati haul yang ketiga dari Sayyid Walid Al-Habib Hamzah bin Alwi As-Saggaf, yaitu ayahanda dari guru kita semua, ayahanda dari Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Mahdi bin Hamzah bin Alwi As-Saggaf, yang sudah 3 tahun meninggalkan kita, tapi jejak dakwahnya, jasa-jasanya di dalam membangun majelis ini bersama putranya tidak akan pernah kita lupakan, dan semoga itu menjadi penyebab dari sahibul haul Al-Habib Hamzah bin Alwi As-Saggaf mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan kuburnya dijadikan oleh Allah raudhatan min riyadil jannah. Dan semoga anak, cucu, menantu semua yang ditinggalkan oleh beliau senantiasa Allah limpahkan keberkahan. Wabil khusus Habib Mahdi, kita punya guru semua, semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya agar panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat wal afiat, dan mendapatkan kemenangan di setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, barusan guru kita semua Habib Mahdi telah menyinggung, menyampaikan keprihatinannya bagaimana Bogor ini bisa menjadi tempat merajalelanya judi online. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ahibba'il kiram, dalam kesempatan ini saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini. Memang penyakit anak-anak muda kita saat ini, khususnya generasi milenial ya ikhwan,
itu sedang ditarget untuk menjadi korban dua perkara besar. Yang pertama adalah narkoba, yang kedua adalah judi online. Jadi sekali lagi, memang narkoba dan judi online ini, saudara, ini yang banyak menjadi korban adalah dari kalangan anak-anak muda kita. Padahal generasi milenial kita wajib kita jaga, wajib kita bina, wajib kita lindungi, kita arahkan agar mereka menjadi generasi Qur'ani yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Maka itu betul Habib Mahdi barusan, pengajian semacam ini harus disemarakan kembali. Pengajian di mana-mana anak-anak muda harus disemarakan kembali. Sekarang kita lihat di hadapan saya lihat dari depan sampai belakang ini mayoritas anak-anak muda. Ini generasi milenial semua, begitu juga yang perempuannya, masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau anak-anak muda di mana-mana menghadiri pengajian seperti ini, insya Allah segala bentuk minuman keras, narkoba maupun judi bisa kita lawan secara bersama-sama. Betul? Saya mau tanya semua di sini, siap melawan narkoba? Siap melawan judi online? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Nah, untuk itu yuk malam hari ini kita ngaji sebentar, ngaji sejenak. Mudah-mudahan ngaji ini jadi manfaat buat kita. Amin. Ya, alhamdulillah. Siapa? Habib Bahar datang. Takbir. Takbir. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salimil ummah minal afati wan ni'man. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'man. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala nabi. Selamat datang kepada Habib Bahar bin Sumaid. Nah, mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak sekali habaib yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu. Ini di sebelah kiri saya, di sebelah Habib Bahar, ini saya punya menantu ini semua. Ini ada Habib Hanif Al-Attas, di sebelahnya Habib Muhammad Al-Habsyi, berikutnya Habib Alwi bin Sumaid. Alhamdulillah, malam ini saya hadir di tempat Habib Mahdi, yaitu bisa bareng bersama ketiga menantu saya. Dan saya punya menantu ini, Habib Alwi ini keponakan Habib Bahar. Jadi Habib Bahar ini jatuhnya besan. Alhamdulillah, besannya agak bandel dikit. Nah, doain biar Habib Bahar insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah, panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, ngajinya lanjut. Habib Bahar udah datang sampai subuh. Lu pikir layar tancap? Masya Allah. Baik, lanjut ya.
Ya, baik. Bu, kumaha damang? Sadayana damang. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk tidak membuang waktu, saudara. Barusan kita bicara tentang bahaya bagi anak-anak muda terkait narkoba dan judi online. Nah, di sini yuk sama-sama sejenak kita mengaji, buka Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. 2 ayat Allah berikan kepada kita tentang persoalan khamr dan soal maisir. Saudara, apa itu khamr? Khamr itu apa saja yang bisa menghilangkan akal kita, apa saja yang memabukkan kita, saudara. Apapun namanya, bagaimanapun bentuk dan warnanya, serta bagaimanapun cara penggunaannya, saudara. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, saudara, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram, saudara. Jadi Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr namanya, saudara. Enggak peduli, saudara, bagaimanapun bentuknya, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya tablet, apakah bentuknya gas, saudara. Dan enggak peduli tentang cara pemakaiannya, apakah pemakaiannya dikunyah atau ditelan atau diminum, saudara, atau digosokkan atau dihisap, saudara. Kalau itu memabukkan, menghilangkan akal kita, namanya khamr dan hukumnya adalah haram. Dan gak peduli namanya, saudara. Mau namanya arak, saudara, mau namanya miras, mau namanya wine, saudara, mau namanya rum, saudara, apapun namanya, dan gak peduli juga dia punya warna, saudara. Mau warnanya bening, putih, hijau, merah, coklat, hitam, gak peduli. Selama dia bisa menghilangkan akal dan memabukkan, saudara, itu disebut khamr, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Dan gak peduli, saudara, mau pakainya sedikit, mau pakainya banyak, saudara, sekali haram tetap haram. Singkat Nabi mengatakan, saudara, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang kalau dipakainya banyak dia bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Walaupun saat kita minum sedikit nggak mabuk, saudara, tetap haram, karena pada dasarnya dia memabukkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut khamr, saudara. Nah, lalu kalau maisir apa itu, saudara? Innamal khamru wal maisiru, kata Allah. Maisir itu, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, saudara, beliau mengatakan al-maisir al-qimar. Al-maisir itu adalah perjudian. Enggak peduli, saudara, mau judinya sedikit, mau judinya banyak, haram. Mau judinya legal, mau judinya ilegal, haram. Ada yang nanya, emang ada judi legal, Habib? Oh, dulu di zaman Orde Baru ada. Namanya SDSB. Disebut sumbangan dana sosial berhadiah, saudara. Nah, SDSB ini, saudara, SDSB ini judi.
Saudara, nah kemudian ulama ketika itu bergerak bersatu turun ke jalan, datang ke DPR RI, dan alhamdulillah akhirnya oleh Presiden Soeharto dicabut dan dibatalkan. Cuman saya lagi kaget, dulu tuh bosnya SDSB, saudara, namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat jadi Watimpres. Ya opo iki? Kunaon ya? Aya naon? Mantan bos judi jadi Watimpres, mau nasehatin apa? Nasehatin judi. Kacau, kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Naon ya? Astagfirullahaladzim. Jadi dulu resmi itu resmi judinya, saudara, legal. Tapi kemudian dibatalkan, saudara. Nah, kita nggak peduli mau judinya sedikit, mau judinya banyak, mau legal, mau ilegal, hukumnya haram. Mau judi online, mau judi offline, saudara, haram umat Islam untuk berjudi. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, saudara, tidak akan masuk surga. Saudara, diantaranya apa? Pertama, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, qimar, orang yang main judi, saudara. Yang ketiga, manan. Apa itu, saudara? Orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain, saudara. Disebut-sebut aja, diungkit-ungkit, saudara. Dia ngasih orang tapi diungkit-ungkit terus. Enak gak? Nah, saya mau tanya, enak gak? Udah ngasihnya dikit diungkit lagi. Mending kalau ngasihnya 4 miliar diungkit, ngasihnya 4.000 perak diungkit tiap tahun, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Dan yang keempat adalah mudminul khamri, saudara, dan orang yang ketagihan dengan khamar. Jangan mimpi mereka bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka tidak taubat. Kalau taubat, saudara, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asal taubatan nasuha. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi hukum khamr apa? Hukum judi apa? Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya, saudara. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, saudara. Sekaligus kita lihat bagaimana dahsyatnya penekanan keharaman minuman keras dan judi, saudara. Di situ Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, siapapun di antara kita, saudara, yang punya iman, sebesar apapun imannya, imannya kuat, imannya lemah, imannya tebal, imannya tipis, selama dia masih punya iman, wajib untuk ikut merasa terpanggil dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, saudara. Allah yang serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang punya iman. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya khamr itu, begitu juga maisir, perjudian itu, wal ansab, yaitu berkurban untuk berhala, saudara, wal azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah, saudara. Ansab dan azlam itu merupakan perbuatan syirik, saudara. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya khamar, judi, dan buah perbuatan syirik, ansab dan azlam, rijson, najis, kotor. Sampai di sini dulu kita berhenti, saudara. Saya mau tanya semua yang fokus serius, saudara, jawab. Kalau ada satu perbuatan Allah katakan itu rijsun, kotor, najis, kira-kira perbuatan itu baik atau buruk? Jawab yang keempat, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Allah yang menyatakan. Al-khamru wal maisiru, kata Allah, rijsun, kotor, najis. Itu satu tuh. Karena yang kedua, apa kata Allah setelah mengatakan rijsun, min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan, saudara. Yang kedua, khamr dan judi, saudara,
Tadi dikatakan rijisun, yang pertama kotor, najis. Yang kedua dikatakan min amali syaiton, termasuk daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi semua, jawab yang keempat. Kalau Allah menyatakan suatu perbuatan itu masuk daripada perbuatan setan, kalau begitu tuh perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Udah dua tuh ya. Yang ketiga, apa kata Allah yang ketiga? Fajtanibu, jauhkan itu, jauhkan, jangan dideketin, jangan dilakukan. Fajtanibu, saudara, jangankan dikerjakan, saudara, dideketi aja nggak boleh. Fajtanibu, jauhkan itu semua. Yang ketiga, saya mau tanya sekarang semua, jawab yang kompak. Kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, saudara, jauhin, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bu, baik atau buruk? Jawab yang kompak semua, baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa tuh? 3. Rijisun, kotor, min amali syaitan, fajtanibu. Saudara disuruh. Lihat itu. Nah kemudian yang berikutnya apa? Allah katakan, kenapa kita disuruh jauhi? La'allakum tuflihun, agar supaya kamu bahagia, beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu jauhi itu khamar, jauhi itu judi, kamu akan bahagia. Nah sekarang saya mau tanya, berarti kalau kita menggunakan khamar dan judi, kita nggak bahagia, saudara. Kalau ditinggalkan kita bahagia, betul? Betul? Nah sekarang saya mau bertanya, kalau ada perbuatan, saudara, yang Allah nyatakan menjadi penyebab kita tidak beruntung, tidak bahagia dunia akhirat, gara-gara perbuatan tersebut, saudara, gara-gara khamar dan judi, kalau begitu saya mau tanya, perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa itu? Ada lagi yang kelima. Maksudnya yang kelima ini adanya di awal, saudara. Apa yang kelima di awal? Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah tidak mengatakan khamar dan judi saja, saudara. Allah nyatakan khamar dan judi dan 2 perbuatan syirik, ansab dan azlam. Artinya apa? Khamar, judi disejajarkan oleh Allah dengan hukum syirik, bahkan didahulukan, saudara. Masya Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Kok bisa didahulukan, saudara? Karena khamar itu ra'su kulli syarr, biangnya segala kebejatan. Saudara, orang kalau mencuri belum tentu dia mabok. Orang kalau berzina belum tentu dia mabok. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabok, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabok menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabok, biang kerok segala kejahatan, saudara. Kira jelas tidak? Jelas tidak? Pantas disebut lebih dulu dari ansab dan azlam, saudara. Artinya udah ada 5 tuh. Saya ulangi, yang pertama disejajarkan dengan perbuatan syirik, khamar dan maisir dan judi. Yang kedua rijisun, dibilang kotor. Yang ketiga fajtanibu, disuruh jauhin, saudara. Disuruh jauhin, saudara. Sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan, disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut. Lanjut. Itu ayat 90 tuh. Ada 5 penegasan haramnya khamar, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamar dan maisir itu
haram, 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 haram. Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut, saudara, wajhul istidlal. Wujuhul istidlal. Kenapa ayat ini, saudara, menjadi dalil bagi pengharaman khamr, saudara? Bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan. Khamr dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak? Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat, saudara, memanfaatkan khamr, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan, saudara, al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau Allah udah kasih tahu, saudara, bahwa gara-gara khamr akan tercipta permusuhan, ini Allah yang menyatakan, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamr dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk, halal atau haram? Ditambah lagi, saudara, wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamr, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci, saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan, saudara, bahwa khamr dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk, halal atau haram? Nah, sampai di situ kata Allah, saudara, wa yasuddakum an dzikrillah. Dan setan menggunakan minuman keras, menggunakan narkoba, menggunakan khamr, saudara, menggunakan judi untuk apa? Wa yasuddakum an dzikrillah, untuk mencegah dan menghalangi kamu sekalian daripada zikrullah. Sekarang saya mau tanya, kalau perbuatan Allah sebut itu bisa orang jauh dari Allah, bagus atau jelek? Jawab yang kompak semua, bagus atau jelek? Halal atau haram? Tambahan itu 3 lagi, menimbulkan adawah, menimbulkan baghdha, dan menghalangi kita daripada zikrullah. Ada lagi yang keempat berikutnya, wa anis shalah, kata Allah. Dan lantaran minuman keras, lantaran khamr dan lantaran judi, setan akan menghalangi kamu daripada mendirikan sholat. Makanya lihat orang kalau datang gelam dalam narkoba, dia nggak ingat sholat lagi, saudara. Orang kalau datang gelam dalam judi, saudara, dia dirangkul dalam pelukan setan, dia udah nggak ingat sholat lagi, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan menyebabkan kita tidak mendirikan sholat, itu perbuatan bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Halal atau haram? 4 lagi itu tambahan. Yang kelima kata Allah, fahal antum muntahun. Ini bukan nanya nih, ini pertanyaan buat ngelarang, saudara. Zajar. Artinya apa? Apa ente masih belum mau berhenti? Berhenti dong. Jadi Allah udah jelaskan, saudara. Allah jelaskan bahwa minuman keras itu dan judi itu, satu, sejajar dengan perbuatan syirik, ansab dan azlam. 2, rijsun, najis, kotor, saudara. 3, min amali syaitan, dia termasuk daripada perbuatan setan. Yang keempat, fajtanibuh, jauhi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, kalau kamu jauhi, kamu beruntung. Sebaliknya mafhumnya, kalau tidak dijauhi, kamu rugi. Itu 5. Yang keenam, itu penyebab, saudara, daripada permusuhan, penyebab daripada baghdha, kebencian, penyebab daripada kita dihalangi oleh setan sehingga lupa kepada Allah, penyebab sehingga lupa daripada sholat, sehingga yang terakhir
Allah perintahkan berhenti dong. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan khamar, maisir, berhenti dari perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut, saya mau tanya, jawab yang kompak, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Kesimpulannya saudara, dalam 2 ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar. Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman saudara. Kayaknya saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian, stop, berhenti. Kira-kira jelas? Jelas. Oh, sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lo nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lo ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi saudara, sampai berbusa mulut mereka saudara, berteriak dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Kira-kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja lu. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT saudara, introspeksi diri. Selama ini kiai pada teriak minuman keras haram, ulama berteriak umaro kasih izin pabrik minuman keras. Betul? Betul? Yang ngasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa umaro? Ayo jawab semua, ulama apa umaro? Ulama apa umaro? Makanya nurut sama ulama. Kalau ulama bilang minuman keras haram, umaro bergerak tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul? Kalau ulama sudah sampaikan judi itu haram, bergerak umaronya, tugaskan polisinya, sikat semua judi, mau offline mau online, dimanapun berada, sikat habis, sejalan dengan ulama. Betul? Enggak, ulama teriak-teriakan judi haram, oknum aparat terima upeti. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik. Betul? Betul? Wah, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri saudara. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih semua nih, anak-anak muda nih, generasi milenial, saya mau tanya semua, siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan judi? Takbir! Dulu ada FPI, Front Pembela Islam, kerjaannya tiap malam ini yang diperangi saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin. Yang terima upeti dipiara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang judi online di mana-mana. Kabak Reskrim, Mabes Polri ditanya sama wartawan, gimana nih Pak, yang main judi banyak apa nggak ditangkap? Jawabnya enak saudara, yang main judi 23,3 juta orang, kalau ditangkap penjara penuh. Giliran penjudi ditangkap katanya penjara penuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul? Betul? Giliran nangkep Habib cepet, giliran bunuh Laskar cepet banget loh. Begitu tangkep penjudi
penjara penuh. Unyil. Kunaon ya? Masya Allah, kira-kira jelas gak? Udah ya, ceramahnya sampai situ ya. Ana sampai gigi 2, ntar Habib Hanif sampai gigi 5. Habib Bahar penutupnya gigi 11. Bukan, kalau gua gigi 7 juga baru bebas kemarin. Iya, kira-kira jelas gak? Paham gak? Ada lagi menteri yang bilang, saudara, itu para penjudi online adalah korban. Jadi mereka harus diberikan bansos. Pala lu bomenyan. Udah gitu banyak anggota DPR setuju. Iya, penjudi online harus diberikan yaitu bansos. Saya bingung. Kok DPR bisa setuju? Saya cari kabar. Tahu-tahu PPATK dipanggil oleh DPR. Lo tahu PPATK gak? Tahu gak? Ini dia nih repotnya ngomong di kampung. Ya gue juga orang kampung, kan gue tinggal di Bogor. Apalagi di Megamendung, bukan kampung lagi tuh, Udik, di ujung gunung. Masya Allah, PPATK. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya salam, keren kan? Kok Habib hafal? Ya gua baca. Lu nggak baca sih. PPATK itu Bu, Pak, dia punya wewenang dari negara. Dilindungi oleh undang-undang. Dibolehkan untuk memeriksa aliran uang siapapun dari warga negara Indonesia kalau diduga aliran uang itu bermasalah, saudara. Ada prosedurnya, saudara. Nah, kalau mereka sudah dapatkan izin itu, mereka bisa ngintip rekening kita. Mereka bisa lihat ATM kita digunakan untuk apa. Bahkan sampai kita punya kuota, saudara, pulsa, saudara, dia bisa lihat. Ini pulsa dipakai buat apa? Oh, buat main game. Oh, buat main judi. Itu semua kelihatan, saudara. Dipanggil PPATK. Dengan gagah DPR memanggil. Hei PPATK, coba buka. Laporkan kepada kami, bagaimana ini judi online kok bisa merajalela? Ini merusak rakyat. Wah, dibuka, dikasih laporan. Apa laporannya? 1000 anggota DPR, DPRD se-Indonesia rame-rame ikut main judi online. Kacau tidak? Bahkan dilaporkan lagi oleh PPATK, berdasarkan catatan kami ada 7.000 transaksi judi online di DPR RI. Wow, kacau tidak? DPR penasaran, buka lagi, saudara, disampaikan ada 500 pejabat eksekutif ikut-ikutan main judi online. Jelas gak? Pantas DPR dukung bansos buat penjudi. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Pantas polisi nggak berani tangkap. Nah, pejabatnya main judi, betul? Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak sampai situ, saudara. Bahkan diungkap banyak artis, saudara, di kita punya negeri ikut mengiklankan judi online, betul? Nah, ini terungkap semua, saudara. Begitu terungkap, kalang kabut, saudara. Polisi disuruh tangkap itu semua yang main judi online. Mana berani tangkap pejabat yang judi? Ya bukan, saudara. Kalau yang ditangkap tikus dapur, saudara, kecil. Nah, kalau tikus got, lo tahu tikus got gak? Kalau tikus dapur kecil, tangkap gampang. Polisi kan kucing, tukang nangkep tikus, betul? Sekarang kucing motor kam, tikus got. Gede, lebih gede dari kucing, saudara. Nah, saya mau tanya, kucingnya berani gak? Jawab yang keempat, kucingnya berani gak? Mabor tuh kucing, saudara. Nah, jadi sekarang jelas, jangan nyalain rakyat dulu. Kalau pemimpinnya begini, bagaimana rakyatnya, betul? Makanya kita kalau wudhu, saudara, disuruh cuci muka dulu, nanti belakangan cuci kaki, betul? Betul? Lalu saya mau tanya, wudhu yang dicuci kaki dulu apa muka dulu?
Kaki dulu, pemuka dulu. Itu pelajaran. Kau mau bersihin yang atas dulu, baru bersihin yang bawah. Bersihin yang atas, yang atas. Lu paham yang atas gak? Paham? Yang bawah ngerti? Siapa itu yang bawah? Lu. Nah, kira-kira jelas. Jadi dari wudhu itu ada filsafatnya saudara. Cuci muka dulu, baru cuci kaki. Bersihin dulu pemimpin yang di atas. Kalau dia bersih, insya Allah yang di bawah ikut bersih. Betul, Bu? Betul, Pak? Takbir. Ada lagi yang runyam. Kita suruh tangkap tuh anggota dewan, tangkap tuh pejabat, tangkap tuh artis, nggak ditangkap-tangkap. Tahu-tahu ada pengumuman, saudara, di Jakarta dan sekitarnya akan ada razia HP. Kenapa jadi HP yang lu salahin? Dia mau razia HP, nggak sampai di situ. Hari ini ada lagi pengumuman, saudara, minimarket yang jual pulsa mau dirazia juga. Unyil. Lu nggak perlu razia HP, nggak perlu razia minimarket yang jual pulsa. Kan PPATK udah kasih kabar siapa anggota dewan yang main judi online, siapa pejabat yang main judi online, siapa artis yang main judi online. Datanya sudah ada, namanya sudah ada, nomor kontaknya sudah ada, saudara, nomor rekeningnya sudah ada. Tangkap semuanya. Betul? Kenapa jadi razia HP? HP lu mau dirazia semua. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mau tanya, rencana razia HP ngawur tidak? Ngawur tidak? Razia minimarket mau diperiksa soal pulsa, ngawur tidak? Ngawur tidak? Kan PPATK udah lapor, ada 1000 anggota legislatif yang main judi online. Namanya ada, kontaknya ada. Buka lu tangkap. Ada 500 eksekutif, saudara, yang main judi online. Tangkap. Oh, ada artis yang menjadi saudara yang mengiklankan daripada judi online. Tangkap. Nggak perlu razia HP, nggak perlu razia pulsa di minimarket. Nama sudah ada, nomor kontak sudah ada. Tangkap saja mereka langsung semua. Betul? Saya mau tanya, setuju tidak kalau mereka ditangkap? Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Saya rasa cukup, ini udah gigi 4. Jangan kelebihan. Habib Hanif lanjut gigi 5, 6 ya. Nah, Habib Hanif punya usul bagus. Saya minta Habib Hanif sekarang rame-rame sama kita, saudara, membawakan qasidah anti korupsi dan narkoba, anti judi dan narkoba. Setuju? Setuju? Rame-rame kita baca selawat, kita baca qasidah anti judi dan narkoba. Setuju tidak? Siap rame-rame kita bawakan? Betul? Nah, cuman sebelum kita bawakan, saya mau tanya lagi sekali lagi. Generasi milenial, subhanul yawm rijalul ghad. Kalian ini generasi muda milenial. Hari ini kalian pemuda, besok kalian akan jadi pemimpin. Jangan rusak diri kalian dengan narkoba, jangan rusak diri kalian dengan judi. Jadilah pemuda-pemuda yang soleh, yang beriman kepada Allah, karena besok kalian yang akan memimpin Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, silakan Habib Hanif. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya Habib Hanif bakal baca qasidah. Berikutnya saudara, insya Allah Habib Bahar, saudara, akan ceramah gigi 12. Iya dong, musuh. Saya mau ajak Habib Bahar, Habib Hanif, semua Habib di sini supaya perang lawan judi. Setuju tidak? Saya mau ajak semua yang ada di sini, Habib Bahar, Habib Mahdi, semuanya supaya perang lawan narkoba. Setuju tidak? Setuju tidak? Semua siap perang lawan judi, siap perang lawan narkoba. Takbir. Nah, sebagai penutup yang tadi disinggung oleh Habib Mahdi di akhir daripada sambutan beliau, hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara,
jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir, karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Siap ngusir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap ngusir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan antum semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, keluarganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solihat. Untuk anak-anak muda semoga mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang muda, jodoh yang soleh soleha, dan semoga kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Kalau malam hari ini kita kumpul bersama Habib Mahdi dan majelisnya, insya Allah besok semua akan kita kumpul bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini qasidah dulu saya tulis di bawah bimbingan beliau ketika kami mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, saudara. Jadi kami ditaruh di blok narkoba, saya di bawah bimbingan beliau, kami ngajar para tahanan-tahanan seperti santri. Akhirnya di akhir ya, kita menulis qasidah anti narkoba sebagai kenang-kenangan sebelum keluar penjara saat itu. Nah, dan ini sebenarnya aslinya qasidah anti narkoba. Tapi sebenarnya narkoba judi penyakitnya sama, ujung-ujungnya akibatnya sama. Jadi kata-kata akhirnya nanti qasidah pertama, akhirnya ujungnya semua sama-sama teriak narkoba. Nanti kedua kali setelah habis rap, akhirnya ujungnya semua diganti diganti ju. Ini yang nggak nyaut jangan-jangan korban judi online nih saudara. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap perang lawan narkoba, siap perang lawan judi. Bogor semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Nadanya seperti Allahul Kafi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Bisa? Bisa? Ayo suaranya keluarin semua, suaranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridha. Semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Coba nanti semuanya ujungnya teriak narkoba. Setuju? Setuju? Jangan tergoda dengan nikmat sesaat karena namun semua dirusak. Marilah kita perangi narkoba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Coba yang anti judi online semua keluarin suaranya. Di akhirnya semua teriak judi. Setuju? Hati-hati lihat kiri kanan, yang nggak ikut qasidah jangan-jangan main judi online tuh saudara. Keluarin suaranya. Keluarga hancur karena judi. Rumah tangga hancur karena judi. Orang tua hancur karena judi. Anak-anak hancur ayahnya judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah
bisnis hancur karena narkoba, nama baik hancur karena narkoba, masa depan hancur karena narkoba. Semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat judi. Pelajar hancur karena judi, mahasiswa hancur karena judi, pekerja hancur karena judi, public figure hancur karena judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat narkoba. Akal sehat hancur karena narkoba. Kurang kompak. Akal sehat hancur karena narkoba. Badan sehat hancur karena narkoba. Bangsa hancur karena narkoba. Penjara penuh karena narkoba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi judi ya Allah. Dunianya hancur karena judi, akhiratnya hancur karena judi. Taubatlah para pecandu judi, taubat solusi dari judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Zikir penjaga dari sholat terapi hindari narkoba. Ingat keluarga sebelum narkoba. Ingat neraka. Sebentar. Backing vokal jangan ada yang ngikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Zikir penjaga dari sholat terapi hindari. Ingat keluarga sebelum, ingat neraka sebelum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan berkahnya majelis yang judi tobat insyaallah, yang narkoba tobat insyaallah. Majelis penjaga dari majelis penjaga dari majelis benteng dari. Ingat keluarga sebelum, ingat neraka sebelum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Semuanya narkoba, jagalah diri dari, jaga keluarga dari. Negara harus berantas, marilah kita perangi. Ulang judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Jagalah diri dari. Orang kompak lebih keras semuanya. Jagalah diri dari, jaga keluarga dari. Negara harus berantas, marilah kita perangi judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridho
kompak, siap perang melawan narkoba, siap perang lawan judi, siap nasihati saudara kita yang masih narkoba, siap ajak mereka bertobat, siap nasihati yang masih main judi, siap kejar para bandar judi, siap habisi bandar-bandar judi, siap hajar yang membackingi judi. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hanif belum ceramah, baru qasidah. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.